Sekarang gue mau tanya sama kalian netizen yang budiman. Kalau misalkan kalian punya teman, terus kalian jadi bahan omongan pagi, siang, malam, sore, pokoknya lu jadi bahan omongan, bener-bener jadi bahan omongan terus, itu teman atau bukan? Gue mau nanya lu, ya. Gak usah playing victim, gue yang salah sama lu, enggak. Lu yang mulai salah, ya. Lu yang mulai. Lu ngomongin gue dari pagi, siang, malam, yang lu bahas gue terus. Itu namanya teman, ya. Jadi lu nggak usah. Kenapa? Sekarang lu butuh endorsan, lu butuh brand ambassador. Karena sekarang lu udah ditinggalin sama laki lu udah nggak punya penghasilan, udah nggak punya pemasukan, udah nggak punya duit. Jadi lu stres sendiri. Jadi sekarang lu mau nyari-nyari ribut sama gue biar gue ladenin, biar dapat endorsan gitu, dapat brand ambassador gitu. Cara lu salah. Itu cara orang tolol, tau nggak? Lu yang salah tapi lu playing victim, seolah-olah gue yang salah, orang lain yang salah. Sadar. Lo bilang gue suka bobo orang, terus lo seolah-olah klarifikasi, lo posting seolah-olah lo nggak punya masalah sama Cevita. Gue juga nggak pernah bilang lo punya masalah sama Cevita. Lo baca story gue, nggak usah goblok. Lo kan ngaku diri lo pintar. Coba lo baca story gue, ya. Kalau gue bilang Cevita dia Maulan aja lo jahatin. Kalau gue mau bongkar lo malu, ya. Lo yang nganjingin Cevita, yang mau ngebunuh Cevita, lu bilang Cevita apa namanya? Ini gue bongkar ya semuanya. Gue udah nggak bisa ngontrol emosi karena lu terlalu playing victim gitu loh. Seolah-olah gue yang paling salah gitu. Jadi seorang netizen biar ngebully gue gitu kan, gue yang salah gitu. Lu bilang Cevita gue bunuh lu. Lu nggak akan lu akan hancur di tangan gue. Itu apa? Lu nggak punya masalah sama Cevita. Tapi tetap dengan lu nggak punya teman lagi, lu ngebaikin Cevita. Cevita itu memang baik gitu loh. Tapi lu yang ngejahatin dia. Ya, Maulan juga lu gituin. Waktu gue didiagnosa sama psikiater, gue punya mental issue, gue nggak pernah ngusik kehidupan orang. Apalagi teman-teman gue ya, gue nggak pernah ada waktu untuk ngomongin orang lain gitu loh. Gue lebih fokus gimana caranya gue bisa balik sehat, balik happy lagi, balik normal lagi, bisa kerja lagi. Gue cari kesibukan, gue cari fokus kerja, cari duit. Beda sama lu, ya. Lu sekarang mental lu udah kena, ya. Dulu teman-teman yang lu jahatin, sekarang lu pepet-pepet lagi, lu baikin lagi. Teman-teman lu yang lain semua lu jahatin, kayak lu anggap nothing di saat lu masih punya pasangan lo, di saat lu masih punya laki lo. Nah, di saat lu masih punya duit, sekarang lu udah nggak punya duit, laki lo udah ninggalin lo. Sekarang apa? Lu ngusik teman-teman lo. Mungkin gue bukan teman lu lagi sekarang kan. Lu ngusik gue gitu. Untuk apa? Untuk rame, biar dapat endorsan, dapat brand ambassador. Cara lu goblok, tolol, ya. Kalau seperti itu cara lu tolol. Sekarang gue dituduh pelakor. Gue ketemu nih ya, demi Allah, demi Rasulullah, gue ketemu aja nggak pernah. Gue tahu wujud lakinya aja gue nggak tahu. Gimana ceritanya gue dibilang pelakor, gue ngewe sama lakinya dia. Gimana ceritanya gue ngewe, wujudnya aja gue nggak tahu, ya. Ya mungkin kalau misalkan tiba-tiba ada tamu, ya gue kan pelacur nih ya. Mungkin kalau misalkan tiba-tiba ada tamu yang booking gue, yang gue nggak tahu itu lakinya dia atau bukan. Tapi kalau misalkan lu bilang lu tuduhkan gue ngewong sama laki lu, gue nggak tahu bentukan laki lu apa, ya. Yang gue tahu laki lu ya orang Cina gitu loh. Dan gue nggak tahu. Dan gue nggak ngewong sama orang Cina. Gue ngewong sama bule terus, kecuali di Singapura. Ya, gue kebanyakan ngewong sama orang Cina gitu kan. Kalau misalkan di Amerika, di Dubai, gue nggak ada. Gue ngewong sama orang Arab, sama orang bule. Jadi gimana gue tahu wujud laki lu aja gue nggak pernah tahu, nggak pernah ngelihat, nggak pernah ngelihat. Ini kan yang lu mau kan? Gue ngoceh kan? Nah sekarang gue ngoceh, gue bahas lu, ya. Gue udah dari kemarin gue diem, gue nggak pernah sama sekali ngebahas lu, nggak pernah sama sekali. Orang nanya, KGB berantem ya sama si ini, KGB lagi ada masalah sama si. Gue nggak pernah baca, gue nggak pernah jawab, gue nggak pernah apapun. Tapi lu bahas terus, lu live bahas gue, buat story ini gue gitu, menggiring untuk ke gue gitu. Sekarang gini. Kalau lu ngerasa baik, kalau lu ngerasa orang suci, kalau lu ngerasa malaikat, lu nggak akan ditinggalin sama pasangan lu sendiri. Yang gue dituduh jadi pelakor, sementara gue ketemu aja nggak pernah. Yang gue dituduh gue ngewek sama laki lu, gue ngelihat wujudnya aja gue nggak pernah. Ya, Maulan lu ancam, Cevita lu ancam, dia lu maki-maki, lu ancam, lu berantemin. Lu tanya, kalau misalnya netizen ditanya tuh sama dia Ayu tuh, tanya tuh, ya, tanya gimana jahatnya dia, ya. Tanya, gue nggak pernah ngomong ada-ada, gue nggak pernah buat omongan.
Gue ke Singapura, ya. Gue diajak ke mall sama gadun gue, terus gue dibeliin baju Balmain 12 juta. Lu jadiin bahan omongan sama dia, ya. Lu pokoknya lu telepon dia, pokoknya pagi siang malam lu telepon dia. Yang lu bahas GB Vesta, GB Vesta, GB Vesta. Kayak nggak ada pembahasan lain gitu loh, kayak nggak ada nama lain yang lu bahas selain gue, ya. Apa itu namanya teman? Kalau misalkan gue sakit hati, ya wajar gue sakit hati lu ngomongin gue pagi siang malam. Salah kalau misalkan emang gue marah sama lo. Salah kalau misalkan gue sakit hati sama lo karena lu ngomongin gue di belakang gue. Ya, akhirnya lu berantem sama dia. Kalian tanya tuh sama dia, Ayu. Kalian tanya sama Kak Titi tuh kalau kalian nggak percaya. Tanya kejahatan dia, ya. Sampai dia nge-WhatsApp gue langsung, Gaby, itu si T nyerang gue, maki-maki gue, ngehina gue. Lu tanya, gue bilang, gue nggak mau ikut campur, itu urusan kalian berdua. Gue nggak pernah mau ikut campur urusan orang lain. Udah ya, itu cukup itu aja gue ngomong. Jangan sampai semuanya. Gue kalau udah lepas kontrol, lepas emosi, gue udah gak bisa ngontrol kata-kata gue. Gue harap lu gak usah lagi playing victim, gak usah lagi menggiring opini gue. Jadi si Dajjal itu makin seneng untuk menggiring opini, untuk memfitnah gue. Cukup gitu loh. Kalau memang misalkan lu kan udah gak berteman sama gue gak pernah bahas lu gak pernah nganggap gue, kata lu gue mantan anak lu, gue bukan teman lu lagi. Ya udah, kalau emang udah seperti itu jangan lagi. Ya, kenapa lu marah 3 kali lu minta maaf sama gue cuekin. Lu datang ke butiknya Cevita, lu minta maaf sama gue diemin, gue malah pergi. Lu jangan playing victim terus gitu loh, menggiring opini orang seolah-olah gue yang salah. Ya, lu sadar. Jangan lu ngerasa diri lu paling baik, jangan lu ngerasa diri lu malaikat, lu ibu peri. Ya, sampai lu gak sadar dengan kesalahan lu semuanya. Lu nyakitin siapa aja. Terus sakit gak hati kalian? Di saat kalian kayak aku ya, aku punya mental issue, aku punya mental health, dan aku bener-bener kesehatanku mentalku lagi butuh waktu untuk kesehatan. Terus di saat aku bilang sama dia, aku nggak balas chatnya dia, aku nggak angkat teleponnya dia, aku bilang aku lagi butuh waktu untuk mentalku. Aku bilang karena waktu itu tuh aku habis klubku kebakaran, terus papa aku meninggal. Kalian pikir pakai logika nggak? Tiba-tiba aku dijadiin omongan tuh. Sampai ke Amerika tuh sama dia tuh, ya. Dari pagi, siang, malam, sore diomongin terus, ya. Aku dijadiin bahan omongan sama dia. Ngatain aku katanya. Dikit-dikit dia bawa mental illness-nya dijadiin alasan. Gue juga nggak pengen. Gue nggak pengen punya mental issue, ya. Sekarang lu kena mental kan? Lu karena udah nggak punya duit lagi, ditinggal laki lu. Sekarang akhirnya lu kena punya penyakit mental juga. Ngerasain kan sekarang rasanya gimana? Lu ditinggalin laki lu pun, lu harus introspeksi. Lu remind lagi tuh, apa kesalahan lu ke pasangan lu. Lu inget-inget lagi, apa yang udah lu lakuin ke pasangan lu. Jadi jangan semata-mata langsung lu nyalahin pasangan lu yang jahat sama lo. Terus nyalahin orang lain gitu yang ngerebut laki lo. Lu remind. Apa yang udah lu lakuin ke orang itu, apa yang udah lu lakuin, lu jahatin ke pasangan lu, ke teman lu sendiri. Jangan playing victim terus. Jangan seolah-olah lu yang bener. Jangan lu ngerasa lu ibu peri, lu malaikat, lu dewa, lu gak punya salah, lu gak punya dosa, lu orang baik gitu. Jangan netizen lu bodohin. Netizen itu banyak yang goblok, jadi jangan lu goblok-goblokin. Ya, netizen tuh banyak gak punya akal, gak punya mata. Jangan sampai otaknya itu lu doktrin, jadi mereka tuh makin tolol. Kata dia Kayak wajib, ini Kak. kalau dia sama gue sebenarnya Aku kartu mati itu. Kalau sendiri, suka aku tahu sendiri, aku semuanya. nggak sendiri. Ada Kak Titi tuh selalu nginep. Pokoknya dia Tapi tulis kok gue semua kata-kata. dibawa-bawa. Dia tulis semua Kenapa? kata-kata, dia menggiring opini. Ya jelas lah gue bongkar-bongkarin orang dia jahat banget, semua orang diomongin sama gue. Kan ingat nggak kakak kirim ke rumah aku? Iya. Ingat kan? Aku Kan bilang bayar, yang bayar kakak siapa Mira, itu? Kak, sekarang Yang bayar siapa? gini Kak, logikanya Tahu nggak itu lu? buat dia. Lari-lari loh. Gua Nah, dulu, harus iya, pulang kan ke sini. cerita Gua sama pulang aku, ini. kakak Kayaknya lari. Dia posting, katanya aku pernah ditransfer duit sama Baba. Iya, jujur aku pernah dikasih uang, tapi melalui dia. Ya, melalui dia sendiri, melalui Thalia, ya. Ku sebut namamu ya. Nah, melalui Thalia. Jadi Baba kirim uang ke dia, semua uang yang dikirim Baba dipotong 50%. Ingat ya, dipotong 50%. Aku gak mau mudik, dia alasan aku pengen mudik. Padahal waktu itu aku gak pengen mudik.
Dia alasan supaya dia dapat duit. Akhirnya karena kan kalau misalkan kayak si Baba transfer duit kan dia potong 50%. Jadi Baba kirim uang ke dia kalau nggak salah 15 juta, terus aku dikasih 7 juta. 7 juta apa 7 juta 500 dipotong. Sponsor Miss Equality dipotong 50%. Terus aku dikirim duit untuk aku supaya berobat mataku. Waktu itu pas aku hibernasi sama gula darahku naik, dipotong 50%. 50% dipotong terus. Lu gak usah dikit-dikit nyalain orang lain, orang yang salah, lu yang terzolimin, lu yang disakitin. Pokoknya lu playing victim seolah-olah lu ini ibu peri yang tersakiti, yang terzolimi dan lain-lain. Lu berkaca, lu introspeksi sama diri lu sendiri. Lu cari kesalahan lo, ya. Cari kesalahan lu ke orang lain. Oh, gua salah apa ya sama dia? Oh, mungkin ini, mungkin itu, A, B, C. Lu inget tuh apa yang pernah lu omongin, apa yang pernah lu jahatin, apa yang pernah lu lakuin. Lu inget, lu remind dalam otak lo, biar lu bisa introspeksi diri. Ya, sebelum lu mengatakan orang lain mencari teman, orang lain butuh pembelaan, orang lain yang jahat sama lu remind dalam pikiran lo, ya, introspeksi diri. Ya, kalau misalkan lu orang baik, lu nggak mungkin dijauh-jauhin sama teman-teman lu sekarang. Ya, seperti itu. Karena kalau misalkan orang baik itu tidak akan dijauhin sama teman-temannya dia. Sadar, remind dalam otak lo biar lo pinter. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma gue nggak ngebongkar. Kalau gue ngebongkar dia akan malu. Lu kalau tolol gini deh ya. Kalau emang lu masih tolol, coba deh kalau lu pengen pinter, mata lu bener, otak lu bener, lu makan tai kering. Jadi kalau lu berak, tainya dimasukin di piring sayang. Tai dimasukin di piring sampai kering, lu punya. Jadi cemilan biar lu pinter. Pokoknya intinya tuh dia gak usah dipuji orang lain. Enggak, gue aja betul, dia tuh komen terus dari tadi. Dia yang paling sering komen dari tadi. Dia biar aja. Dia kurang makan tai kering soalnya. Dengan karya